Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Novitasari, mahasiswi dari Universitas Trisakti, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Pengendalian Kinerja dengan dosen pengampu Bapak Sofian Ali. Selanjutnya saya pertama akan menjelaskan learning objective atau tujuan pembelajaran. Poin yang pertama itu menjelaskan penggunaan informasi manajemen biaya di masing-masing 4 fungsi manajemen. Nah, kedua menjelaskan bagaimana lingkungan bisnis kontemporer telah mempengaruhi manajemen biaya. Ketiga menjelaskan berbagai jenis strategi kompetitif. Keempat, menjelaskan teknik manajemen kontemporer dan bagaimana pengaruhnya terhadap manajemen biaya. Kelima, menggambarkan lingkungan profesional akuntan, manajemen, dan aturan etika profesi. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi manajemen. Fungsi yang pertama itu ada strategi manajemen. Kedua, ada planning and decision making. Dan ketiga, manajemen and operational control. Dan yang keempat, ada preparation of financial statement. Nah, fungsi yang paling penting itu apa? Nah, fungsi yang paling penting di antara 4 fungsi manajemen adalah strategi manajemen. Kenapa strategi manajemen yang paling penting? Karena strategi manajemen dapat mengantisipasi perubahan, memahami bisnis dan lingkungan yang kompetitif, kemampuan untuk membuat perubahan cepat, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah secara lintas fungsional. Selanjutnya ada perubahan lingkungan bisnis kontemporer yang mempengaruhi manajemen biaya. Pertama ada increase in global competition, kedua advance in manufacturing technology, ketiga advance in information technology, keempat ada greater focus on the customer, kelima ada new form of management organization, dan keenam ada social, political, and cultural change. Terdapat 2 strategi positioning yang penting, yaitu pertama cost leadership dan yang kedua ada differentiation. Nah, apa itu cost leadership? Cost leadership itu adalah strategi di mana perusahaan itu mengungguli kompetitor dalam menghasilkan produk atau jasa dengan biaya yang paling rendah. Sedangkan differentiation adalah diimplementasikan dengan cara menciptakan produk atau jasa yang unik dengan cara tertentu. Biasanya memiliki kualitas yang lebih tinggi atau lebih baik fitur produknya, jasa pelanggan, atau inovasinya. Selanjutnya terdapat 10 teknik manajemen kontemporer. Yang pertama ada SWOT analysis, kedua the value chain analysis, ketiga balance scorecard, 4 ABC and EBM, yang kelima ada total quality management, yang keenam ada lean accounting and lean manufacturing, yang ketujuh dari relevant cost, 8 life cycle costing, dan 9 target costing, dan yang ke-10 adalah theory of contract. Nah, yang terakhir terdapat etika profesi akuntan manajemen. Nah, dalam etika profesi akuntan manajemen ini terdapat kompetisi, confidentiality, integrity, dan objectivity. Nah, kompetisi itu apa? Kompetisi itu mempertahankan kompetensi dan keahlian profesional dengan terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan. Dan yang kedua itu ada confidentiality. Nah, confidentiality itu apa? Yaitu menjaga kerahasiaan informasi kecuali ketika suatu pengungkapan diizinkan atau diperlukan secara legal. Ketiga ada integrity. Nah, integrity ini adalah untuk meningkatkan fungsi laporan keuangan. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, menahan diri dari penugasan yang akan menimbulkan keraguan terhadap kemampuan melaksanakan tugas secara etis, dan menghindari penugasan atau pemberian dukungan terhadap aktivitas yang akan mendiskreditkan profesi. Nah, keempat ada objectivity. Nah, objectivity ini adalah setiap anggota bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan seluruh informasi terkait untuk memberikan pemahaman kepada pihak pengguna terhadap suatu laporan, analisis, atau rekomendasi, dan mengungkapkan keterlambatan atau kekurangan dalam informasi, ketetapan waktu, pemrosesan atau pengendalian internal yang terkait dengan kebijakan organisasi dan hukum yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.